Trek Gunung Bawakaraeng kini miliki fasilitas toilet. 9 pejabat baru Pemkot Makassar dilantik, Damkar dan Dispora bertukar kursi. Prabowo rombak kabinet, jabatan Menko Polkam dan Menpora masih kosong. Gedung DPRD Makassar pasca kebakaran mulai diaudit pekan ini. Gunakan mukena dan masker, polisi buru pelaku pembakaran masjid di Biringkanaya. Trek atau jalur pendakian Gunung Bawakaraeng kini semakin ramah bagi para pengunjung. Sejumlah fasilitas dasar seperti toilet dan tempat sampah mulai tersedia di titik-titik strategis, sehingga pendaki tak lagi harus kesulitan mencari sarana sanitasi maupun tempat beristirahat. Meski tak menjelaskan lebih rinci jumlahnya, keberadaan fasilitas ini menjadi bagian penting dari aksi bersih Gunung Bawakaraeng 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Goa, Darmawang Syahmuin, bersama komunitas pecinta alam Sulawesi Selatan, TNI Polri, dan berbagai elemen masyarakat. Gunung yang menjulang setinggi 2.830 meter di atas permukaan laut itu selama ini menjadi destinasi favorit ribuan pendaki setiap tahun. Namun, lonjakan pengunjung seringkali menimbulkan persoalan sampah plastik dan keterbatasan fasilitas umum. Kehadiran sarana dasar ini pun diapresiasi sebagai langkah maju dalam pengelolaan kawasan pegunungan. Lebih lanjut, katanya hal ini merupakan rangkaian dari aksi bersih Gunung Bawakaraeng untuk peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025 bertema global, Ending Plastic Pollution. Tema tersebut sejalan dengan program prioritas Goa Anangkasi, Goa Bersih, yang diusung Pemkab Goa dalam visi besar, Goa Bersama, bersih, cerdas, sejahtera, sehat, dan aman. Sementara itu, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi Maluku, Azri Rasul, menegaskan bahwa upaya menjaga kebersihan Bawakaraeng tak cukup hanya mengangkut sampah. Ia menegaskan bahwa aksi bersih Gunung Bawakaraeng 2025 tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah, tetapi juga mencakup pembangunan fasilitas sanitasi antara lain toilet dan tempat ibadah, serta penguatan kelembagaan lingkungan di tingkat desa. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API resmi melantik 9 pejabat tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kota Makassar, Selasa 9 September. Pelantikan berlangsung hikmat di Balai Kota Makassar, dihadiri jajaran Forkopimda, DPRD, tokoh masyarakat, serta keluarga pejabat yang dilantik. Momentum ini dinilai istimewa bukan hanya karena jumlah jabatan yang didefinitifkan sekaligus, tetapi juga karena dilaksanakan pada tanggal unik dan mudah diingat, 9 September. Dari 9 pejabat tersebut, sebagian sebelumnya berstatus pelaksana tugas, PLT, dan kini resmi menempati posisi definitif. Dalam arahannya, API menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk amanah dan pertanggungjawaban publik, bukan sekadar penghargaan. Pelantikan kali ini juga menghadirkan dinamika baru dengan adanya rotasi jabatan antara Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan, Damkarmat, dengan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora. Pergeseran ini disebut hasil skoring dan penilaian kinerja, dengan harapan mampu memperkuat efektivitas pelayanan publik. API meminta para pejabat yang dilantik untuk bekerja maksimal, tanpa setengah hati. Ia bahkan menekankan agar tidak ada lagi pejabat yang merasa rawan diganti, sebab semua jabatan kini sudah definitif. API juga menyinggung dukungan keluarga, khususnya pasangan suami atau istri pejabat yang dilantik. Menurutnya, tugas pemerintahan akan banyak menyita waktu kebersamaan keluarga, sehingga dukungan dari rumah tangga sangat dibutuhkan. Presiden Prabowo Subianto melantik 4 menteri dan 1 wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 September. Pada pelantikan tersebut disampaikan bahwa Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menko Polkam, serta Dito Aryo Tejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, telah menyelesaikan tugasnya sebagai menteri. Namun demikian, pelantikan untuk mengisi kedua jabatan tersebut belum dilakukan. Dalam keterangannya usai pelantikan, Menteri Sekretaris Negara, Mensesnek, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa untuk jabatan Menko Polkam sementara akan diisi oleh pejabat ad interim. Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa pengumuman resmi pejabat ad interim Menko Polkam akan disampaikan setelah penetapan ditandatangani. Sementara itu, untuk posisi Menpora,
Prasetyo mengatakan bahwa pengganti Dito Aryo Tejo tersebut berhalangan hadir dalam pelantikan hari ini. Terkait perubahan formasi di Kabinet Merah Putih, Prasetyo menuturkan bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Keputusan perubahan formasi ini, menurutnya juga diambil setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Rencana audit kerusakan gedung DPRD Makassar pasca kebakaran besar beberapa waktu segera mendapat kepastian. Dinas Pekerjaan Umum, PU, Kota Makassar memastikan proses audit baru akan dimulai pekan ini setelah sebelumnya tertunda. Kepala Bidang Prasarana Dinas PU Makassar, Hajar Aswad, menjelaskan bahwa penundaan dilakukan karena kondisi gedung pasca kebakaran masih menyisakan hawa panas dan belum aman untuk dilakukan pemeriksaan detail. Audit kali ini tidak dilakukan sepihak. Dinas PU Kota Makassar menggandeng tim ahli dari Politeknik Ujung Pandang untuk melakukan kajian teknis terhadap struktur bangunan. Hajar menyebut, langkah ini penting agar hasil audit lebih komprehensif dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya. Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar telah lebih dulu meninjau lokasi kebakaran. Namun, hasil kajian awal kementerian belum disampaikan secara detail kepada pemerintah kota maupun sekretariat DPRD. Rahmat mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima hasil resmi dari audit Kementerian PU maupun rencana tindak lanjut yang akan ditempuh. Opsi yang terbuka ada dua, rehabilitasi berat terhadap gedung yang ada, atau pembangunan ulang total. Ia mengingatkan bahwa gedung DPRD Makassar memang sudah berusia tua. Dibangun sejak 1987, usia bangunan kini hampir mencapai 4 dekade. Rahmat juga menyebutkan bahwa gedung DPRD ini telah tercover asuransi. Dengan begitu, ia optimistis proses pemulihan bisa lebih ringan karena ditopang bantuan dari pusat maupun klaim asuransi. Polisi menyelidiki dan memburu pelaku pembakaran salah satu masjid di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, yang hampir ludes di lahap jago merah. Usai membakar pelaku langsung melarikan diri. Pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang, DPO, melakukan aksinya pada Senin 8 September dini hari, di Masjid Mujahidin Perumahan Batara Ugi, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar. Jamaah masjid yang melihat kumpulan asap di dalam masjid kemudian membangunkan warga sekitar untuk membantu memadamkan api dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Biringkanaya. Selain memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian, kata Andi pihaknya juga memeriksa rekaman CCTV yang berada di sekitar lokasi masjid tersebut. Andik mengungkapkan bahwa pelaku awalnya membakar lemari penyimpanan perlengkapan salat dan kelengkapan inventaris jemaah, kemudian membakar kain pembatas syaf laki-laki dan perempuan. Sementara ini, kata Andik, pihaknya masih memburu pelaku dan berharap agar warga serta jamaah masjid tersebut tidak terprovokasi atas kejadian ini. Sebelumnya diberitakan, sebuah masjid di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, nyaris ludes usai dibakar oleh orang tak dikenal, OTK. Polisi saat ini mengejar pelaku yang kabur usai membakar masjid tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Masjid Al-Mujahidin dibakar di bagian mimbar, sehingga pengurus masjid langsung masuk ke dalam untuk memadamkan api. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 8 September sekitar pukul 4 WITA. Dalam peristiwa tersebut, kata Jafar pelaku sempat rekam kamera pengawas yang berada di dalam masjid.